Penetapan tersangka dilakukan pada hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji pelan tapi pasti akhirnya menemui titik terang. Sebelumnya, KPK mengumumkan mulai melakukan penyelidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf ex-Menteri Agama Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka pada Kamis 8 Januari 2026. Yakut dan Gus Alex dijerat dengan pasal kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas, ex-Menteri Agama, sebagai tersangka dugaan pidana korupsi kuota haji periode 2023-2024. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo berikut ini. Dalam perkara kuota haji, confirm bahwa KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama dan juga saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama pada saat itu. Penetapan tersangka dilakukan pada hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026 dengan sangkaan pasal terkait dengan kerugian keuangan negara, pasal 2, pasal 3. Kasus dugaan korupsi ini terkait pembagian kuota 50/50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama di bawah Yakut Khalil Qomas membagi kuota haji menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Diketahui tambahan kuota haji diperoleh setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman pada 19 Oktober 2023 silam. Padahal dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Bersama auditor negara, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa ratusan saksi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Saksi-saksi tersebut terdiri dari biro-biro travel dan beberapa wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Pengecekan bahkan sudah dilakukan hingga Arab Saudi guna memenuhi kelengkapan barang bukti dan total nilai kerugian negara. Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum mengumumkan secara resmi nilai kerugian negara akibat kasus ini dari hasil penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyita sekitar 100 miliar rupiah pada kasus ini. KPK juga terus menghimbau pihak-pihak yang masih ragu untuk mengembalikan uang yang diduga terkait perkara ini. Hal tersebut guna mempercepat proses finalisasi nilai kerugian negara. Nilai kerugian keuangan negara saat ini masih dikalkulasi oleh kawan-kawan BPK. Kita sama-sama tunggu, ini sedang proses finalisasi. Dari proses pemeriksaan yang dilakukan, penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini. Yang saat ini nilainya sekitar 100 miliar dan ini kami harap masih akan terus bertambah. Pasca penetapan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terpantau rumah pribadi Gus Yakut di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi. Terlihat beberapa orang dan santri yang membersihkan lantai dan halaman rumah. Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Leteh Zainal Abidin mengaku belum mengetahui informasi penetapan tersangka tersebut. Di mata masyarakat sekitar, Gus Yakut dikenal aktif dan memiliki hubungan baik dengan warga. Ia menilai kasus yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan kebijakan. Sungguh sangat menyayangkan. Karena bagaimana Gus Yakut itu baik sebelum jadi pejabat, sebelum jadi menteri ya, dia masih aktif di organisasi NU. Orangnya Gus Yakut itu loyal terhadap organisasi. Dia punya kepedulian terhadap lingkungan. Sebanyak 221.000 jemaah calon haji Indonesia akan berangkat pada tahun 2026.
Di tahun 2026 ini, penyelenggaraan haji di Indonesia akan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh menggantikan peran dari Kementerian Agama. Masyarakat berharap era baru penyelenggaraan haji membawa harapan yang amanah, profesional tanpa celah dan masalah. Jemaah dapat menjalankan tahapan ibadah dengan khusyuk tanpa kendala dan pengurangan haknya. Tim Liputan CNN Indonesia.